Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang paling pantas kita ucapkan selain kata-kata Alhamdulillah. Karena kenapa? Di mana Allah yang masih memberikan rahmatnya, di mana Allah yang masih memberikan hidayahnya, begitu pula di mana Allah yang masih memberikan kita kesenangan hati sehingga kita bisa lagi bertatap muka melalui channel YouTube ini. Dan saya harapkan mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semua. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi pedoman bagi kita semua. Nabi yang kita ikuti ajarannya sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Pemirsa siaran rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah di malam ke-23 bulan suci Ramadan, ataukah kita sudah di hari 23. Kalau ibaratnya seorang pendaki, sedikit lagi dia hampir sampai puncak. Jadi bagaimana kemudian kita mempersiapkan ketakwaan kita, mempersiapkan fisik kita sehingga kita bisa menyelesaikannya. Ibaratnya seorang pembalap motor, dia sudah berada di lap yang terakhir. Sedikit lagi dia akan finish. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kesehatan kita. Marilah kita menumbuhkan rasa keimanan kita sehingga kita bisa sampai finish dan mengakhiri bulan puasa, bulan suci Ramadan ini. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin malam saya sudah menjelaskan sedikit bagaimana kewajibannya kita terhadap orang tua. Dan kemarinnya lagi saya sudah membahas juga bagaimana kewajibannya orang tua terhadap anaknya. Jadi saya rasa sudah selesai hubungan timbal balik antara orang tua dan anaknya. Nah sekarang, apa yang menjadi pembahasan sekarang? Yang menjadi pembahasan sekarang ini yaitu adalah duit. Ketika kita berbicara masalah duit, semua orang mengagungkan duit. Bahkan ada orang katakan bahwa duit adalah raja. Ketika engkau punya duit, apapun yang ingin kau lakukan semuanya gampang. Mau minum yang mahal, ada duit, aman. Mau uang panai, nah sekarang juga tinggi tomi uang panai, kalau ada uang aman. Jadi intinya orang beragung-agungkan, bahkan kadang orang melaksanakan tidak halal demi untuk mendapatkan duit. Jadi maka dari itu, bagaimana kemudian kita di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kemudian kita mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa duit yang saya masuk di sini adalah doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Jadi duit itu singkatan dari doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Yang pertama doa. Doa silahul mu'minin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Bukankah negara kita ini merdeka juga adalah berkat doa dari san ulama kita? Bukankah negara kita ini merdeka karena ada doa yang kita sering panjatkan? Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percaya
Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini, insya Allah akan mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, bagaimana caranya? Saya tidak ada doa, aku tahu. Nah itu saya, keluargaku juga banyak doa-doana. Kalau masuk rumah ada doanya. Nah tidak ada, aku tahu. Baca ke Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Puang idi onre masompa idi onre milo tulung. Kisai tempati minta doa dan kita ku tempati meminta ya Allah. Jadikanlah rumahku seperti Ka'bah. Jadi itu doa tak. Kenapa seperti rumah tak Ka'bah? Lihat mi Ka'bah. Setiap hari orang berdatangan ke sana karena di situ bagusnya rumahnya. Oleh karena itu, setelah itu doa tak lanjut kami ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu pula ketika ada orang sakit, bacakan juga Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sehingga di sana ya Allah, kepada Engkau lah aku meminta dan kepada Engkau lah aku berdoa. Sembuhkanlah penyakitnya si A, sebagaimana Engkau sembuhkan penyakitnya Nabi Ayub. Kenapa kira-kira Nabi Ayub? Karena itu Nabi Ayub, dia 18 tahun diberikan penyakit, akan tetapi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pi? Ada kendaraan tak? Kita lagi minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kekayaan, minta doa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kana abudu ya kana nasta'in. Idi onra milo sompai di toenra milo tulung. Kepada Engkau aku meminta dan kepada Engkau aku meminta tolong. Berikanlah aku kekayaan seperti kekayaannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling terkaya. Bahkan dalam masuk ke rumahnya itu, dilihat itu yang dibawanya bahkan emas sampai di dalamnya. Masya Allah. Jadi itu adalah doa. Perlu kita ketahui secara bersama bahwa doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Selanjutnya, apa yang menjadi setelah doa? Ada yang namanya usaha. Ada usaha. Di dalam surah Al-A'raf ayat 11, potongan ayat ini mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi harus memang ada usaha. Usaha doa itu dibarengi dengan usaha. Bagusnya itu Pak, ketika kita berdoa, Pak, Aleka kasih saya uang, langsung ada uang. Tidak ada. Kita harus berusaha. Manjat doa jada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya. Jadi memang kita harus berusaha. Lele bulu telele abiasang. Ini pepatah Bugis. Ero bulu ketika kita lihat gunung, begitu besarnya bisa dipindahkan. Akan tetapi kalau kebiasaan usaha kita tidak ada, itu sulit dipindahkan. Makanya ini pepatah Bugis, lele bulu telele abiasang. Jadikanlah pegangan ini bahwa kebiasaanlah yang mampu merubah semuanya juga itu. Pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, maka kita hadir, yaitu ikhlas. Dari Umar radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli ma nawa." Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu tergantung dari niat. Jadi ikhlas, doa, usaha, ikhlas. Nah, saya sudah mengibaratkan bahwa ikhlas itu ibaratnya kita mengambil sebuah air. Nah, itu jernih, tidak ada campurannya, tidak ada kotorannya. Itu adalah ikhlas. Nah, pemirsa siraman rohani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah ikhlas, cuma kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang kita melihat contoh-contohnya di orang, kalau tidak ikhlas itu biasa mukanya menjeru, berubah karena tidak ikhlas. Maka dari itu, setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, setelah kita ikhlas, dan terakhir yaitu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya semua. Bagaimana di dalam surah Al-Imran ayat 159
potongan ayat tersebut mengatakan, fa iza asamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Artinya apa? Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Artinya apa? Setelah kita ikhlas, maka kembalikanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ambilkan contoh dari keempat ini. Seumpamanya kita sudah tutup pintu, sudah kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas bahwa ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah tutup pintuku. Nah, jadi setelah itu kita bertawakal, tergantung kita ya Allah, kita mau kasih masuk penjahat atau tidak, itu semuanya dari kita ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan bahwa duit yang saya maksud di sini adalah doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya saya manusia yang tak luput dari kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.